Halo everyone, banyak sekali keluhan peternak terhadap sapi yang akan diperbaiki nutrisi pakannya melalui penambahan pakan konsentrat, tetapi ternaknya tidak langsung mengkonsumsinya. Sebenarnya itu sudah hal yang sangat biasa karena palatabilitas sapi salah satu faktornya adalah keterbiasaan mengkonsumsi pakan yang sejenis. Terlebih dengan ternak sapi yang sebelumnya hanya mengkonsumsi hijauan atau rumput lapang, kemudian ditambahkan konsentrat. Tentu hal ini perlu pembelajaran pada sapi tersebut. Bahkan tidak hanya itu, ternak sapi dengan sistem pemberian pakan dengan hijauan utuh tanpa dicacah atau dicoper, kemudian diganti dengan pakan hijauan yang dalam bentuk dicoper perlu dibiasakan terlebih dahulu. Biasanya di waktu-waktu awal ternak akan enggan untuk mengkonsumsi, bahkan sama sekali pada beberapa ternak tidak mau memakan. Maka yang perlu diperhatikan terlebih dahulu, pertama, survei lapangan terlebih dahulu berkaitan dengan jenis konsentrat yang akan digunakan. Pertimbangkan nilai nutrisi, harga, dan keberlanjutan suplainya. Kenapa ini menjadi hal yang paling mendasar? Karena kita akan mengasumsikan bahwa pakan penguat atau konsentrat yang kita gunakan ini untuk jangka panjang. Karena ketika ternak ditransisikan dengan pakan konsentrat berjenis yang lain, maka adaptasinya pun akan memulai dari awal, sehingga sudah dipastikan kita akan kehilangan hasil produksi di masa adaptasi. Kalaupun semisal konsentrat akan diganti karena ada beberapa pertimbangan yang memaksa untuk diganti, maka penggantinya pun sebaiknya mempunyai karakter yang tidak jauh berbeda dari konsentrat yang sudah kita pilih di awal, agar masa adaptasi pada ternak yang sudah di tengah-tengah masa produksi tidak memulai dari awal. Kemudian yang kedua, memastikan hewan ternak yang akan ditransisikan dari full hijauan atau pakan comboran lain ke konsentrat dipastikan terlebih dahulu sehat. Kemudian ternak diperkenalkan terlebih dahulu dengan memberikan percobaan pemberian konsentrat dengan jumlah yang sangat sedikit agar ternak dapat mencium kemudian mendeskripsikan wujud pakan yang akan diberikan tersebut. Sebagai contoh, pada hari pertama konsentrat diberikan kurang lebih hanya setengah sampai dengan 1 kg konsentrat pada waktu pagi sebelum sapi diberi pakan hijauan. Maka dengan demikian ternak akan memulai berkenalan dengan pakan barunya dengan mencium, melihat, dan mengamati pakan tersebut. Kalaupun ternak belum memakan sama sekali, itu sudah menjadi kewajaran. Jadi tidak menjadi masalah karena mungkin karakter pakan sebelumnya sangat berbeda dibanding pakan yang baru saat ini. Baru kemudian setelah kurang lebih 1 jam, hijauan dengan jumlah 10% dari jumlah biasanya diberikan dengan cara dicampurkan ke konsentrat tersebut. Secara naluri, jika ternak tersebut sudah sangat lapar, maka mau tidak mau ternak akan memakan hijauan yang sudah tercampur dengan konsentrat, meskipun konsentrasi konsentratnya sedikit. Tahap awal ini intinya memaksakan ternak untuk mencoba pakan konsentrat. Lalu bagaimana dengan penyusutan bobot badannya? Sudah tentu dalam masa adaptasi ini kita mengorbankan bobot badan ternak yang berkurang. Tetapi pertimbangannya adalah jika ternak sudah mengkonsumsi konsentrat dengan nutrisi yang lebih tinggi dari pakan sebelumnya, maka bobot badan akan naik dengan memanfaatkan compensatory growth, sehingga bobot badan akan cepat terkejar. Kemudian di hari yang sama pada sore hari berikan jumlah rumput yang jumlahnya sama dengan di pagi hari tadi, dan campurkan ke sisa pakan pemberian pagi hari, sehingga pakan pagi hari tadi dengan pakan yang baru kita berikan itu tercampur merata. Lalu biarkan ternak memakan meskipun hanya sedikit. Biasanya kondisi seperti ini berlangsung dari hari pertama sapi mulai training sampai dengan hari ketiga. Pada kondisi normal di hari ketiga atau hari keempat, ternak sudah mulai terbiasa untuk memakan campuran hijauan dan konsentrat yang kita sediakan. Namun itu pun masih dalam jumlah yang sedikit, kira-kira 10% dari target yang kita inginkan. Pada hari keempat atau hari kelima, jumlah konsentrat mulai kita tambah sedikit demi sedikit, 1 kilo atau 2 kilo jika respon yang diberikan ternak positif. Namun jumlah hijauan masih tetap
sekitar kurang lebih 10% dari pemberian biasanya. Jika sapi dengan bobot 400 kg, hijauan hanya kita berikan 5 kg pada pemberian pagi hari. Di sore hari, jika respon ternak positif, jumlah konsentrat bisa kita tambah dan hijauan kita tambahkan dengan jumlah yang sama seperti di pagi hari. Kemudian pada hari ke-6 atau hari ke-7 pada kondisi normal, ternak sudah mulai adaptif terhadap pakan konsentrat baru yang kita berikan. Sehingga jumlah konsentrat mulai kita naikkan sampai dengan kurang lebih 30-35% dari total target pemberian. Sedangkan jumlah pemberian hijauan masih tetap sama pada hari ke-1 sampai dengan hari sebelumnya. Pada kondisi normal, adaptasi ternak akan semakin menunjukkan ke arah positif, sehingga dari hari ke-7 sampai dengan hari ke-14 pemberian konsentrat bisa dinaikkan jumlahnya. Sehingga pada hari ke-14 jumlah konsentrat diharapkan sudah pada rasio di 50 sampai dengan 60%. Kondisi ini memang tidak mudah, sehingga pembelajaran konsumsi terhadap konsentrat atau pakan baru perlu membutuhkan ketelatenan bagi peternaknya. Dari hari ke-14 sampai dengan hari ke-30 disesuaikan dengan kondisi ternak, rasio konsentrat sedikit demi sedikit dinaikkan menjadi 80% dari total complete feed, sedangkan hijauan berkisar 20%. Beberapa kendala yang dihadapi pada masa adaptasi ini di hari pertama sampai dengan hari ke-7, biasanya pada sapi dengan kondisi kurang sehat akan terjadi diare, bahkan enteritis atau terdapat bercak darah pada feses. Maka solusinya dengan mengkondisikan transisi ke rasio yang diinginkan harus selambat mungkin. Kemudian tambahkan feed aditif, misalnya sodium bikarbonat agar pH rumen tetap netral. Dan sediakan bolus sulfa, merek apapun jika sampai terjadi enteritis. Oke, demikian video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, see you next time.